Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kakak akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita ke pembuktian teorema Pythagoras, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Kak Rizkan Rufidiati, NIM 1820569. Kakak adalah salah satu mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan. Nah, adik-adik pasti sering kan mendengar kata Pythagoras dalam pembelajaran matematika? Pythagoras itu apa, Kak? Pythagoras adalah sebuah nama orang dari zaman Yunani kuno pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang filsuf dan ilmuwan matematika yang cemerlang pada zamannya. Hal ini dibuktikan dengan temuannya yang berhasil menyelesaikan permasalahan panjang sisi segitiga dengan formula yang sangat sederhana. Nah, gambar patung di samping ini adalah patung kepala Pythagoras. Segitiga siku-siku merupakan Pythagoras. Jika sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B serta panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan C, maka berlaku hubungan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini kakak menggambarkan segitiga siku-siku di mana A adalah sisi tegak, B adalah sisi alas, dan C adalah sisi miring. Nah, gambar di samping ini adalah gambar yang ingin kakak jadikan sebagai pembuktian teorema Pythagoras. Maksud dari gambar ini, kita diberikan 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana keempat segitiga siku-siku tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu persegi besar dengan sisi dan sebuah persegi putih dengan sisi di dalam persegi besar tersebut. Nah, adik-adik langsung saja ya kita ke pembuktian teorema Pythagoras. Nah, adik-adik pasti sudah mengetahui kan bahwa segitiga siku-siku merupakan salah satu teorema Pythagoras. Nah, segitiga siku-siku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat merupakan teorema Pythagoras. Nah, di sini kakak akan membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat merupakan teorema Pythagoras menggunakan keempat sudut siku-siku yang memiliki sisi yang sama besar. Nah, akan kita bentuk menjadi persegi. Nah, sekarang kita bentuk ya, sehingga membentuk persegi. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat merupakan teorema Pythagoras dengan menggunakan luas persegi yang besar sama dengan luas keempat segitiga siku-siku ditambah luas persegi yang kecil. Luas persegi yang besar yaitu luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Kita ketahui bahwa dari sini adalah sisi A dan dari sini sisi B. Jadi luas persegi yang besar adalah sisi A tambah B. Sisi kali sisi A tambah B dikali A tambah B. Luas keempat segitiga siku-siku, dimana kita ketahui adalah luas segitiga siku-siku yaitu alas kali tinggi bagi 2 R2 ditambah luas persegi yang kecil. Luas persegi yang mana? Ini luas persegi yang kecil. Kita ketahui bahwa luas persegi yaitu C. Jadi luas persegi itu adalah C. Dapat kita ketahui C. Sisi kali sisi, C kali C. Kita jabarkan ya adik-adik. A kali A kuadrat ditambah A kali B, AB ditambah
B kali A. BA ditambah B kali B sama dengan B kuadrat. Nah, di sini alasnya yaitu A dan tingginya yaitu B. Alas kali tinggi A kali B per 2 dikali tambah C kali C kuadrat. A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat sama dengan 4 bagi 2 dapat kita samakan 2 dikali AB ditambah C kuadrat. Kita samakan kembali. A kuadrat AB tambah BA 2AB ditambah B kuadrat 2 kali AB 2AB ditambah C kuadrat 2AB 2AB jadi habis. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbuktikan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat merupakan teorema Pythagoras menggunakan rumus luas persegi yang besar ini sama dengan luas keempat sudut siku-sikunya ditambah luas persegi yang kecil. Nah, di sini kakak akan memberikan contohnya agar adik-adik lebih jelas. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke contoh, kakak akan memberikan rumus Pythagoras yang lain sehingga nantinya di saat kakak memberikan soal, adik-adik bisa dapat lebih mudah mengerti ya. Nah, di sini kakak memberikan contoh dengan sudut siku-siku, di mana sudut lurusnya yaitu A, sudut tegaknya B, dan sudut sisi miringnya C. Nah, jika yang ditanya adalah sisi miringnya, berarti C2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya rumusnya jika yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, jika yang ditanya sisi tegak atau sisi lurusnya, berarti sisi miring dikurang sisi tegak atau sisi miring dikurang sisi lurus. Misalnya yang ditanya adalah sisi lurusnya, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang sisi tegaknya B kuadrat. Nah, gitu adik-adik. Nah, jika yang ditanya adalah sisi tegaknya berarti B kuadrat. Nah, jika yang ditanya adalah sisi tegaknya, maka B kuadrat sama dengan sisi miring C kuadrat dikurang sisi lurus. Nah, gitu adik-adik. Mudah kan mencari rumus Pythagorasnya? Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Di sini kakak mempunyai soal berupa segitiga siku-siku, di mana kita ketahui sisi A-nya 8, sisi B-nya 6, dan yang ditanya adalah sisi C. Kita jawab bersama ya adik-adik. Yang ditanya kan sisi miring, berarti rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah B-nya yaitu 6 kuadrat. 8 kali 8 64 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. 64 ditambah 36 yaitu 100. C sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 berapa adik-adik? Yaitu 10. Jadi hasilnya adalah 10.
Nah, contoh soal yang kedua, diketahui A sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Yang ditanya adalah sisi tegaknya, yaitu B. Kita jawab ya adik-adik. Kan tadi kakak sudah memberikan rumus Pitagoras yang lain, dimana jika yang ditanya adalah sisi tegak lurus, maka rumusnya yaitu sisi miring dikurang sisi lurus. Berarti rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat 4 kuadrat dikurang A-nya 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9. 16, jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Kita rubah ke B ya adik-adik. B sama dengan akar kuadrat 7. Jadi hasilnya yaitu akar kuadrat 7. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang tadi kakak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kakak mohon maaf apabila ada tutur kata kakak yang salah. Kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.